Selamat malam, saya Fernand Daniel Hendrik Wes dengan NIM 11121200065, Prodi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ingin menjelaskan tentang materi komunikasi, advokasi, dan kebijakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi, advokasi, dan kebijakan, yaitu jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan tindakan individu, kelompok, atau lembaga tertentu terkait dengan suatu isu atau kebijakan tertentu. Berikut adalah pengertian lebih rinci dari masing-masing konsep, yaitu yang pertama, komunikasi advokasi. Ini adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk memperjuangkan atau mempertahankan suatu tujuan atau isu tertentu. Komunikasi advokasi seringkali dilakukan oleh organisasi nirlaba, LSM, atau kelompok masyarakat yang berupaya untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan undang-undang atau perilaku sosial. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunikasi kebijakan. Ini adalah jenis komunikasi yang berfokus pada penyampaian informasi, pendapat, atau pandangan terkait dengan kebijakan atau keputusan pemerintah. Komunikasi kebijakan sering dilakukan oleh pemerintah, lembaga, riset, akademisi, dan kelompok kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan yang diusulkan, mendapatkan masukan atau dukungan dari pemangku kepentingan, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, komunikasi advokasi dan kebijakan seringkali saling terkait. Komunikasi advokasi dapat menggunakan berbagai strategi dan teknik komunikasi, termasuk media sosial, kampanye, advokasi langsung, dan lain-lain, untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan masyarakat umum tentang suatu isu tertentu. Sementara itu, komunikasi kebijakan memfokus pada penyampaian informasi dan pemahaman yang akurat tentang kebijakan yang diusulkan atau sedang diterapkan, serta mencoba mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur dan mode komunikasi, advokasi, dan kebijakan. Dalam komunikasi, advokasi, dan kebijakan, terdapat berbagai unsur dan mode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu saya mulai dari unsur komunikasi dan advokasi. Yang pertama, tujuan, yaitu merupakan titik fokus dari komunikasi advokasi yang berisi perubahan yang diinginkan dalam kebijakan perilaku atau opini masyarakat. Yang kedua, pesan, yaitu pesan advokasi harus jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pesan ini biasanya dibangun berdasarkan data, fakta, dan argumen yang kuat. Yang ketiga, audiens adalah kelompok atau orang atau individu yang menjadi target komunikasi advokasi. Identifikasi audiens yang tepat memungkinkan pesan disampaikan dengan lebih efektif. Yang keempat, strategi, merupakan rencana keseluruhan tentang bagaimana pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Ini termasuk pemilihan media, pembentukan aliansi, dan penggunaan jaringan sosial. Yang kelima, alat komunikasi. Berbagai alat komunikasi digunakan dalam komunikasi advokasi seperti kampanye, media sosial, acara publik, atau surat kepada pembuat kebijakan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu unsur komunikasi kebijakan. Poin yang pertama, informasi. Komunikasi kebijakan didasarkan pada penyampaian informasi yang akurat, objektif, dan relevan terkait dengan kebijakan atau isu tertentu. Yang kedua, analisis. Analisis yang mendalam tentang implikasi kebijakan, dampaknya, serta manfaat dan kerugiannya sangat penting dalam komunikasi kebijakan. Yang ketiga, kepentingan atau stakeholders, yaitu pemahaman terhadap kepentingan berbagai pihak terkait dengan kebijakan tersebut. Mempengaruhi cara berkomunikasi kebijakan dilakukan ini mencakup pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat umum. Yang keempat, gaya komunikasi, yaitu gaya komunikasi kebijakan harus bersifat profesional, objektif, dan terkait dengan konteks kebijakan publik. Yang kelima, konsultasi publik. Dalam beberapa kasus komunikasi kebijakan melibatkan konsultasi publik, di mana masyarakat umum diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan yang diusulkan.
Mode komunikasi advokasi dan kebijakan. Poin yang pertama yaitu langsung, melibatkan pertemuan tatap muka, diskusi, presentasi atau lobbying langsung dengan pembuat kebijakan atau kelompok target. Yang kedua, tidak langsung, yaitu melalui media massa seperti iklan, artikel, surat pembaca atau kampanye media sosial. Yang ketiga, kolaboratif, yaitu melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dan menyampaikan pesan secara lebih kuat. Yang keempat, edukasi, yaitu menyampaikan informasi dan penjelasan secara terperinci tentang isu atau kebijakan tertentu kepada publik atau pembuat kebijakan. Yang kelima, konsultasi dan dialog, yaitu memfasilitasi diskusi terbuka dan dialog antara pembuat kebijakan, ahli, dan masyarakat umum untuk mendapatkan masukan dan mendiskusikan isu-isu yang relevan. Oke, baik, saya lanjutkan yang kedua, unsur dan model komunikasi advokasi kebijakan. Unsur komunikasi adalah salah satu hal yang cukup mendasar bagi kelangsungan hidup manusia serta organisasi yang ada. Itu merupakan proses menciptakan dan berbagi sebuah ide, fakta, pandangan, perasaan, dan lainnya di antara orang-orang guna mencapai suatu pemahaman bersama. Sedangkan menurut Smith dan Larimer, komunikasi kebijakan adalah interaksi komunikasi yang saling mempengaruhi antara pembuat kebijakan, kelompok penekan, dan masyarakat umum dalam menentukan kebijakan publik. Unsur pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan atau goal, sasaran, dan kandak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.